Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika kali ini tentang volume dan debit. Menghitung volume. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nama lain dari volume adalah isi atau kapasitas. Berikut adalah satuan-satuan dalam volume, diantaranya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ini dikarenakan pangkat 3 atau kubik di sini ya. Jadi setiap kali turun satu langkah itu dikali 1000. Sedangkan setiap kali naik satu langkah, ya ini dikali 1000 ya. Nah, setiap kali naik satu langkah itu dibagi 1000 atau dikali 1/1000. Nah, ini setiap kali satu langkah itu dibagi 1000. Kemudian satuan volume yang lain adalah kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter, di mana setiap kali turun itu dikali 10, sedangkan setiap satu kali naik maka dibagi 10 atau dikali 1/10. Nah, untuk satuan volume ini ada kesamaan diantaranya. Untuk desimeter kubik ini sama dengan liter. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Kemudian untuk sentimeter kubik sama dengan mililiter. Jadi 1 cm kubik sama dengan 1 ml sama dengan 1 cc. Ini harus diingat ya. Contoh soal. 4 meter kubik sama dengan berapa cm kubik? Oke, kita lihat di sini. Dari meter kubik ke sentimeter kubik berarti turun ya. Turun 2 langkah. Maka karena turun 2 langkah, setiap kali turun satu langkah itu dikali 1000. Jadi karena turun 2 langkah jadi dikali 1000-nya 2 kali ya. Jadi 4 dikali 1000 dikali 1000 sama dengan, nah kalau dalam perkalian agar kalian lebih mudah ya, ketika dikalikan dengan 0, maka 0 ini tinggal kalian tambahkan di belakang angka 4 ya. Jadi setiap dikali dengan angka yang ada 0-0-nya, maka 0-nya ini ditambahkan di belakang angka 4 ya. Contohnya nih 4. Ini karena 0-nya ada 6, jadi kita tambahkan 6. 3. Jadi hasilnya 4 juta cm kubik. Oke, contoh yang kedua. 70 km kubik berapa hektometer kubik? Nah, kita lihat dari kilometer kubik ke hektometer kubik itu turun. Hanya satu langkah ya. Jadi tinggal dikali 1000 sama dengan 70. Nah, kita langsung ya di sini karena dikali 1000 hanya satu kali melangkahnya ya. Jadi tinggal kita tambahkan angka 0 sebanyak 3. Jadi 70 kita tuliskan dulu, lalu kita tambahkan angka 03 di belakangnya. Jadi hasilnya 70.000 hektometer kubik. Contoh yang ketiga adalah 300.000 meter kubik berapa dekameter kubik? Nah, ini dari meter kubik ke dekameter berarti naik. Ya, naik satu langkah. Kalau naik berarti dibagi 1000 ya. Nah,
Kalau dibagi, ini artinya agar lebih mudahnya ya, ini artinya nolnya dikurangi. Oke, tapi kita tuliskan dulu langkah seperti biasanya ya. Jadi 300 ini dikali dengan 1/1000 atau dibagi 1000 ya. Jadi hasilnya ini karena dibagi, jadi nolnya kita coret. Di sini ada 1000, nolnya ada 3, yang di 300 juga kita coret 3. Jadi harus sama ya. Nah, berarti sisanya 300 dikali 1/1 hasilnya 300 ya, 300 dekameter kubik. Contoh yang keempat adalah 1.460.000 mm3 berapa desimeter kubik. Ini berarti naik ya, naik 2 langkah. Berarti kalau naik 2 langkah dibagi 1 juta ya, atau nolnya dikurangi 6. Jadi hasilnya 1.460.000 dikali 1/1 juta atau dibagi 1 juta sama dengan, oke, di sini 1.460.000 ini memiliki 0,4, maka kita coret 4, di yang 1 juta juga kita coret 4. Jadi hasilnya 146 per 100 atau 146 dikali 1/100. Nah, karena di sini sebetulnya kita bisa tuliskan 146 per 100 ya, atau 146 dibagi 100. Nah, ini 100 ini ada angka 02 ya, maka itu kita coret nolnya. Tapi karena di sini 146 tidak ada 0, maka nolnya ini kita ganti dengan koma. Caranya adalah di sini 100 ini nolnya 2, jadi kita hitung dari belakang 2 angka 1, 2 ya. Kita letakkan koma di antara 1 dan 4. Jadi hasilnya 1,46. Nanti yang belum paham nanti bisa tanyakan langsung ya. Terus ke contoh bagian B. 7 kiloliter, ini satuannya liter ya, sama dengan berapa liter? Oke, kita lihat dari kiloliter ke liter berapa langkah ya. Ingat ya, kalau satuannya liter berarti setiap kali turun atau naik itu dikali atau dibagi 10 saja ya. Oke, ini karena turun jadi kita kalikan 10. Turunnya 3 kali, 1, 2, 3 ya. Jadi kita tinggal tambahkan 03 di belakang angka 7. Kita tuliskan 7 tambahkan 03 tuh ya, jadi 7.000 liter. Nomor 2, 19 centiliter berapa desiliter. Nah, ini naik. Kalau naik berarti dikurangi nolnya atau dibagi 10. Jadi, nah ini naik. Oke, dibagi 10 ya. Jadi 19 dikali 1/10 atau 19 dibagi 10. Hasilnya, karena di sini ada 0, jadi 19/10. Sedangkan 19 tidak ada 0, maka kita bubuhkan koma di antara 1 dan 9, jadinya 1,9. Contoh nomor 3, 24 desimeter kubik berapa mililiter. Di sini tidak ada desimeter. Tadi sudah dijelaskan di awal, desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Jadi ini artinya, oke, dari liter ke mililiter itu turun 3 langkah ya, 3 kali. Jadi kita bisa tuliskan 24 liter sama dengan berapa mililiter?
Karena turun 3 kali, jadi kita tambahkan nolnya 3. 24 tambahin 03, jadi 24.000 ml. Next, ini contoh yang keempat, 1000 cc berapa liter? Cc itu sama dengan mililiter ya. Jadi ini naik, jadi kita tuliskan 1000 ml sama dengan berapa liter? Oke, dari mililiter ke liter naik 3 kali, berarti kita kurangi nolnya 3, hasilnya 1 liter. Oke, berikutnya kita berbicara tentang debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Contohnya, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Artinya, dalam 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Cara menghitung debit ini sama rumusnya atau sama untuk mengingatnya dari seperti kemarin kita bahas tentang kecepatan. Ya, kita buat segitiga. Di sini kita tuliskan V, D, dan T. V itu untuk volume, ingat ya, bukan kecepatan. V itu volume, D itu debit, T itu waktu. Nah, ketika kita akan menentukan rumus volume, maka kita tutup V-nya, jadi yang tampak hanya D dan T. Karena sejajar jadi dikali, jadi V sama dengan D kali T. Masih ingat kan? Sama ya seperti kita menentukan kecepatan. Berikutnya menentukan debit. Kita tutup D-nya, maka yang tampak V dan T. V di atas, T di bawah, berarti V dibagi T. Good. Next, menentukan T atau waktu. Maka yang tampak adalah V dan D, jadi T sama dengan V per D atau V bagi D. Untuk menentukan pada soal untuk menentukan yang mana debit, yang mana volume, yang mana waktu, maka kita lihat satuannya. Kalau 6 desimeter kubik atau 6 liter itu artinya volume. Kalau 3 liter per menit ya, itu artinya debit. Kalau 2 menit itu artinya waktu. Kita menginjak ke contoh. Sebuah bak mandi dalam keadaan kosong diisi air dengan selang selama 25 menit. Apabila debit selang 0,8 liter per menit, berapa volume air dalam bak tersebut? Kita lihat yang diketahui adalah 25 menit, maka itu adalah waktu. Sedangkan ini liter per menit, itu adalah debit. Yang ditanyakan berarti volume. Kita tutup. V-nya berarti yang tampak D dan T, berarti V sama dengan D kali T. V sama dengan D-nya 0,8 liter per menit. Kita nulisnya seperti ini ya. Lalu dikali dengan T 25 menit. Nah, ini sama-sama menit di atas dan di bawah kita hapus ya. Jadinya 0,8 dikali 25 itu 20. Jadi 20 liter. Kesimpulannya, volume air bak tersebut 20 liter. Next. Sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Diketahui liter berarti volume, kemudian 40 menit berarti T atau waktu. Yang ditanyakan adalah debit, satuannya dalam cc per detik, berarti ini harus diubah ya. Kita lihat D-nya kita tutup, jadi V per T sama dengan V-nya 0,6 liter per 40 liter. Nah, ini harus kita ubah liternya menjadi cc, menitnya menjadi detik. Kita lihat
cc itu sama dengan mililiter ya. Jadi dari dari liter ke mililiter turun. Ya, turun 3 langkah berarti 0,6 liter dikali 1000. Hasilnya 600. Lalu ini 40 menit kita ubah menjadi detik. Menit ke detik itu 60 detik. Kita kalikan dengan 60 jadi 2400 detik. Sama-sama memiliki 0, kita coret. Berarti tinggal 6/24. Hasilnya 0,25 cc per detik. Oke, ini kesimpulannya ya. Oke, next. Kerjakan soal ya di buku catatan, di buku latihan. Setelah itu laporkan ke ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.